Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memaparkan presentasi saya yang berjudul Implementasi Data Mining dalam Pemilihan Pelanggan Potensial untuk Kredit Motor pada Honda TDM. Perkenalkan, nama saya Sandika, NIM 1614-2216. Pembimbing saya Ria Andrani, MMM.com. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma, Palembang, tahun 2020. Baiklah, saya akan masuk ke halaman pertama, yaitu latar belakang. Yang kedua, metode. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Motor adalah kendaraan roda 2 yang sering digunakan sebagai alat transportasi. Motor yang sebagai alat transportasi menggunakan manusia untuk dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, cepat, dan nyaman. Pemilihan pelanggan potensial untuk kredit motor perlu diaplikasikan dengan pemberian skor kredit yang akurat. Dengan permasalahan yang terjadi saat ini, belum adanya sistem yang menangani saat ini. Calon debitur yang akan mengajukan kredit diterima berdasarkan pemberian skor kredit yang dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan kurang akuratnya hasil dari pemberian skor kredit. Masalah ini dapat diatasi salah satunya dengan cara mengidentifikasi pemohon kredit dengan baik sebelum memberikan pinjaman dengan cara memperhatikan data historis pinjaman. Dalam pencarian pola dan pengetahuan baru dari data-data tersebut memerlukan suatu teknologi data mining yang dapat memecahkan masalah. Data mining dapat digunakan untuk memprediksi kelayakan kredit dengan cara mengklasifikasikan pemohon kredit menjadi dua kelas berdasarkan pada kemungkinan kemampuan pembayaran mereka menjadi pemohon yang baik, yang cenderung membayar kewajiban keuangan mereka, lalu menerima kredit dengan pemohon yang buruk, yang ditolak karena besar kemungkinan mereka gagal membayar kewajiban keuangannya dengan menggunakan metode algoritma Caney-Reisnig-Bohr. Metode Caney-Reisnig-Bohr adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning, di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Algoritma Caney-Reisnig-Bohr menggunakan Nick-Borrowed classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru. Hasil dan pembahasan, langsung masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama, halaman login. Halaman login berfungsi untuk masuk ke dalam sistem user untuk pengguna aplikasi. Ada dua, yaitu admin dan analisis. Halaman user admin. Halaman utama yang digunakan oleh user admin untuk memproses atau mengolah data yang ada. Pada halaman beranda terdapat menu daftar kendaraan, data tenor, data training. Menu daftar kendaraan. Menu daftar kendaraan yang menampilkan daftar kendaraan yang ada di Honda TDM. Untuk membuka halaman ini, bisa diklik menu data kendaraan dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk pengisian jenis kendaraan yang ada, user dapat menekan klik add dan akan muncul tampilan form kendaraan sebagai berikut. Menu daftar tenor. Menu daftar tenor yang berisikan angsuran dari masing-masing kendaraan. Daftar tenor. Tenor kendaraan terdiri atas 7 jenis pilihan tenor, yaitu 12 angsuran, 17 angsuran, angsuran 23, angsuran yang ke-29, angsuran ke-35, angsuran ke-41, dan 47 angsuran. Untuk mengelola data tenor, bisa diklik add dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Menu daftar training. Menu daftar training menampilkan daftar kendaraan yang mempunyai histori kredit. Masing-masing kendaraan mempunyai riwayat training tersendiri. Berikut tampilannya. Untuk memasukkan data training, langkah yang dilakukan berikut. Tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah form training. Di halaman user analysis hanya terdapat menu analisis kredit, di mana menu ini digunakan untuk menganalisa kelayakan kredit
kepemilikan kendaraan di Honda TDM. Pada menu ini akan tampil daftar kendaraan yang diinginkan oleh calon debitur dengan memilih salah satu kendaraan yang akan dianalisa. Seperti contoh motor PCX, motor Beat, daftar pilihan kendaraan. Pilih salah satu dengan menekan link pilih dan akan muncul tenor kendaraan seperti ini. Di dalam daftar pilihan tenor kendaraan, pada pilihan tenor kendaraan, pilih salah satu bulan tenor yang diinginkan dan akan muncul form analisa data kreditur seperti ini. Pada form analisa data dimasukkan nama dari nilai dari masing-masing kriteria seperti nama, pendapatan, bulanan, status tempat tinggal, lama menempati tempat tinggal, pekerjaan tetap, jumlah tanggungan, dan batas nilai K yang akan dianalisa bila semua terisi. Jika diklik, proses analisa kelayakan dapat menggunakan metode KNN seperti berikut. Nah, di dalam data mining itu dimasukkan ke dalam program aplikasi dengan menggunakan metode algoritma Canary Reasoning Board. Nah, pada halaman sistem ini itu dianalisa, terus dilihat dari data historis pinjaman, apakah layak kreditur pinjaman ini layak atau tidak, itu bisa dicek melalui aplikasi sistem ini. Nah, dengan mengecek sistem ini bisa dilihat apakah si calon kreditur itu ditolak atau diterima dengan status lancar atau macet. Nah, ada hasil perhitungan KNN. Ini rumusnya. Hasil dari perhitungan KNN akan menentukan data uji dari konsumen yang akan mengambil kredit tersebut layak atau tidak sesuai dilihat dari potensi yang dihasilkan. Apabila potensi menunjukkan lancar, maka konsumen layak mendapatkan kredit. Tetapi sebaliknya, apabila hasil dari potensi penilaian macet, maka konsumen yang mengajukan kredit ditolak. Dari kesimpulan dari penelitian presentasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penunjang keputusan dengan metode KNN menggunakan kriteria penilaian yang sudah ditentukan antara lain pendapatan bulanan, pekerjaan, status rumah, tempat tinggal lama, tempat tinggal, dan lama menempati rumah. Dengan adanya aplikasi ini, itu dapat membantu bagian analisis kredit untuk mengurangi risiko gagal kredit bagi konsumen mengambil kendaraan secara kredit. Dengan metode KNN, ini menggunakan rumus Euclidean dalam menghitung jarak kedekatan antara data training dengan data uji yang baru calon konsumen. Sistem yang dibuat dapat meminimalisir ketidakakuratan dalam menganalisa calon konsumen yang akan mengajukan kredit motor di PT Honda TDM. Saran, berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka ada beberapa saran yang penulis ingin disampaikan. Antara lain, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seluruh data riwayat kredit dimasukkan secara lengkap sesuai dengan tenor kredit masing-masing kendaraan. Apabila di dalam aplikasi yang dibuat oleh penulis belum memenuhi standar, maka penulis sarankan agar dapat dikembangkan lebih baik lagi supaya tercapainya kebutuhan akan sistem yang lebih efektif dan efisien di kemudian harinya. Sekian itu saja hasil pembahasan presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.